Hulupes kuntul Paris, hulupes kuntul Paris, hulupes kuntul Paris, hulupes kuntul Paris. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negeri. Jadi ini kan dibagi lagi dianggap sebagai karya produknya, kita reproduksi sampai menggoreng kopi dan beras itu tunjuk pulasnya itu malah beras tidak pas. Dari itu dari temanku lagi seharga cuma 2 batang rokok kresek. nanti pembacaannya di sana. Kita beri aplaus buat warga Titik Raya.
Song Niti Budaya. Gampang dah. Kecap lasong kabue mon saka pandhon larase kita siji ganti Nanti saya, Anissa Hirtami dan Ralinsa akan membacakan beberapa cerpen dari dalam buku Mata Sukra dan dongeng-dongeng lainnya. Tetapi akan dibaca di dalam kamar. Jadi ini satu pembacaan yang sangat intim, sangat dekat. Jadi mungkin nanti bisa bergiliran karena tempat duduknya sangat terbatas di dalam kamar itu. Hanya ada sekitar 6 kursi, tetapi yang mungkin akan muat untuk 10 orang nanti. Beberapa mungkin bisa sambil tiduran di kasur karena ini semacam didongeng sebelum tidur. Jadi saya mohon nanti untuk antri bergantian untuk yang pengen menikmati pembacaan cerpen Mata Sukra dan dongeng-dongeng lainnya. Selanjutnya nanti akan diselang-seling lagi dengan keceplosan dari Ibu. Jadi Ibu bisa istirahat sebentar. Kemudian setelah satu cerpen selesai, kita kembali lagi bermain bersama keceplosan. Kalimat itu telah menjawab seluruh pertanyaan. Ia tak perlu memerlukan kelanjutan cerita. Cukup. Ibuku adalah seekor kuda. Jadi benar kata tetangga, jadi benar kata teman-teman sekolahnya dulu, Krepi bukan ibu kandung. Tubuh Aswatama berputar. Kebenaran itu telah membuatnya gentar. Matanya menatap tajam tubuh bapaknya yang tergolek di ranjang. Tubuh lelaki tua itu tampak lebih kecil dari yang seharusnya. Mulutnya terbuka seperti hendak melanjutkan cerita, tapi tak keluar suara apapun dari mulut itu. Aswatama pun tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya bisa mengepalkan kedua tangan sekuat-kuatnya, menggenggam kekosongan yang tiba-tiba menguasai seluruh dirinya. Kekosongan yang menghapus kehadirannya pelan. Sekali lagi, ia menghela napasnya, seperti berusaha mengisi tubuhnya dengan udara atau apa saja. Ia tak mau pulang, tapi tak ada yang datang, bahkan seekor kuda. Pulanglah segera, bapakmu sekarat di rumah sakit. Suara perempuan itu datang, hampir-hampir tanpa tekanan, tanpa tanda baca. Aswatama tak bisa membaca perasaan apapun dalam percakapan telepon yang begitu singkat.
bukan percakapan sebenarnya. Aswatama bahkan tak sempat mengucapkan sepatah kata apapun. Telepon di seberang sudah ditutup. Saat Aswatama sadar bahwa dirinya telah terdiam begitu lama sambil menempelkan ponsel di pipinya. Ia terdiam seperti patung Dewi Windradi di pusat. Patung tersedih yang pernah disaksikan. Di tengah kolam dengan 3 ekor kera yang sedang berenang mengitarinya. Konon, 3 ekor kera itu adalah anak dari sang dewi yang tertutup jadi kera karena bercucu Kumani Astagi. Tapi Aswatama tak sedang bersedih seperti Dewi Windradi yang tengah melihat ketiga anaknya berubah menjadi anak. Aswatama tak tahu perasaan macam apa yang tengah menguasai dirinya. Tapi yang jelas bukan kesedihan. Ia tak bisa menamai perasaannya yang lempang dan lengang seperti jalan-jalan di Sukalima yang telah 20 tahun ditinggalkannya. Dan kini sebuah kabar dengan nada yang datar memanggilnya pulang ke Sukalima. Krepi, ibunya menelepon. Pulanglah segera. Krepi. Aswatama terbayang wajah ibunya. Perempuan yang selama bertahun-tahun dianggapnya sebagai ibu. Di dadanya lah ia kerap menghabiskan air matanya ketika masih bujang. Saat teman-teman sepermainannya mengolok-olok sepasang kakinya yang mirip kaki kuda. Aswa anak kuda, Aswa anak kuda. Aswatama berlari secepat mungkin mencari ibunya. Di rumah, di pasar, di sawah, di jalan, atau di mana saja. Ia mencari dada Krepi dan menangis di sana. Dada Krepi adalah rumahnya, tempat paling aman dan nyaman di seluruh dunia. Hingga Aswatama beranjak remaja, dada Krepi adalah dunianya. Apakah dada itu masih hangat seperti saat terakhir ditinggalkannya? Masih digelayuti sepasang payudara yang putih dan lembut. Bau tubuh Krepi kembali datang mengurung Aswatama. Dan tanpa bisa dicegah, kemaluannya menendang. Ibu, Krepi. Bibir Aswatama bergetar membisikkan namanya. Malam jahanam itu kembali datang mengunjungi Aswatama. Sebuah malam di mana ia sama sekali tak bisa memejamkan mata. Hatinya gelisah tanpa alasan. Seperti ada yang terus-menerus mengganggunya. Umurnya hampir 17 tahun waktu itu. Masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Dengan malas, ia keluar kamar setelah yakin akan bisa tidur malam itu. Ia melangkah menuju beranda. Mungkin dengan merokok di teras sambil menikmati malam, rasa gelisahnya akan berkurang. Saat itulah ia dengar isak tangis seorang